pagi yang begitu cerah, pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, masyarakat Subang seketika digemparkan dengan adanya penemuan dua mayat perempuan di belakang bagasi mobil Toyota Alphard yang diketahui milik korban sendiri. Kedua korban tersebut merupakan ibu dan anak. Ibunya bernama Tuti Herawati dan sang anak bernama Amelia Mustika Ratu. Dan mobil itu terparkir di rumah halaman korban sendiri yang terletak di Kampung Ciseti, Kecamatan Cagak, Subang, Jawa Barat. Kronologi penemuan tersebut berawal dari seorang petugas kebersihan yang bernama Ujang yang tengah membersihkan depan halaman rumah korban. Tiba-tiba ditemui Yosef yang tak lain adalah suami dan bapak korban. Dengan penuh kepanikan, ia memberitahu petugas kebersihan itu tentang adanya penemuan mayat di dalam mobil, yang tak lain adalah anak istrinya. Dan ia juga menceritakan tentang keadaan dalam rumahnya yang berantakan dan acak-acakan. Yosef lantas mencurigai bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin ada motif perampokan. Setelah menceritakan kepada petugas kebersihan tersebut, Yosef lantas pergi ke kepolisian guna melaporkan penemuannya tersebut. Pada hari itu juga pihak aparat kepolisian langsung tiba di TKP dan membentangkan tanda polis lain di area tersebut untuk mengamankan barang bukti dan memeriksa sebab musabab terjadinya kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Polisi pun mulai melakukan olah TKP dan pemanggilan kepada saksi-saksi yang berada di TKP untuk dilakukan pemeriksaan di Polres Subang sampai tengah malam pada Selasa 31 Agustus 2021. Amelia Mustika Ratu atau disebut Amel berusia 24 tahun adalah anak dari pasangan Yosef Hidayah 55 tahun dan Tuti Herawati 55 tahun. Amel merupakan sosok gadis cantik asal Subang, Jawa Barat. Selama hidupnya, Amel dikenal sebagai gadis yang pendiam, baik hati dan juga suka menolong. Di bidang pendidikan, Amel baru saja menyelesaikan kuliah tahun 2021 di salah satu perguruan tinggi di Kota Bandung, Jawa Barat. Yosef Hidayah, ayah dari Amel dan Yoris, telah menikah lagi dengan istri muda yang bernama Mimin Mitarsi 51 tahun pada tahun 2009. Setahun setelah menikah, Mimin sebagai istri muda dipercaya oleh Yosef menjadi bendahara Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef. Yayasan ini memiliki dua sekolah yakni SMP dan SMK. Namun hanya kurang lebih 3 tahun, Mimin bertahan menjadi bendahara pada tahun 2013. Mimin tidak bekerja lagi karena yayasan diambil alih oleh keluarga istri tua Yosef. Setelah lulus kuliah, Amel sempat bekerja menggantikan Mimin sebagai bendahara di yayasan milik ayahnya. Keseharian Amel juga sebagai pegiat Instagram yang memiliki banyak pengikutnya dan terkadang melakukan promosi produk di akun Instagramnya. Amel memiliki seorang kakak laki-laki bernama Yoris Amanullah 34 tahun dan belum menikah pada waktu itu. Yoris bekerja juga sebagai bendahara di yayasan tersebut. Menurut pengakuan Yoris sebagai anak sulung mengatakan, pihaknya terpaksa mengambil alih yayasan karena keuangan mengalami kemunduran. Amel juga memiliki pacar yang bernama Diki, yang sudah menjalin hubungan berjalan 4 tahun. Dalam keterangannya mengatakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021, Diki melakukan komunikasi dengan Amel via WhatsApp pada jam 22:47 pada malam itu. Dalam komunikasinya tersebut, Diki menanyakan sedang apa Amel dan dijawab bahwa dia sedang main game di tabletnya pada waktu itu.
Seperti yang kita ketahui di awal cerita, inilah saksi-saksi yang dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Kuasa hukum Yosef bernama Rahman Hidayat mengatakan, menurut Yosef, di waktu meninggalnya Tuti dan Amel di tempat kejadian, ada sosok lain yang datang. Sebelum ia pergi ke rumah istri mudanya, yakni Mimin, bahwa Tuti dan Amel sedang berada di luar untuk melihat bulan purnama. Pada waktu bersamaan, mendadak ada tamu lain yang datang ke TKP, yakni saksi bernama Deden. Dia berada di dalam saat Tuti dan Amel masih di luar rumah. Tidak berselang lama, Tuti dan Amel kembali masuk ke rumah. Di saat yang sama, Deden pamit pulang, sedangkan Yosef pamit untuk pergi ke rumah Bu Mimin, ungkap Rahman Hidayat. Siapakah Deden ini atau disebut Mang Deden? Dia hadir di TKP sebelum tragedi pembunuhan tersebut. Deden menjadi saksi pada tanggal 17 Agustus 2021 sebelum kasus pembunuhan itu terjadi dan sempat mengobrol dengan korban dan Yosef. Deden berprofesi sebagai driver ojek online. Selama ini memang dikenal baik oleh keluarga korban dan juga pernah mengerjakan perbaikan rumah korban. Sekitar setengah 8 malam, selepas pulang mengantarkan penumpang ojek online, Deden melihat Tuti dan Amel tengah berada di luar rumah. Deden menghampiri dan menyalami keduanya. Tuti mengatakan kepada Deden, ada Pak Yosef di dalam. Saya pun masuk menghampiri. Tidak beberapa lama kemudian, berpamitan dari tempat itu, ujar Deden. Mimin, sang istri muda, diperiksa juga dan diceritakan pada 17 Agustus malam Yosef datang ke rumahnya. Malam itu Yosef menginap dan di pagi harinya berangkat dengan mengendarai motor ke rumah Tuti mengambil peralatan golf. Proses pemanggilan Mimin oleh pihak kepolisian dalam kasus ini ada 2 fase. Pada fase Mimin pernah menyampaikan pengakuan yang membuat panik salah satu saksi. Pasalnya dalam pengakuan tersebut, Mimin secara tidak langsung pula membongkar kebohongan dari salah satu saksi. Fase kedua, adapun pengakuan Mimin yang membuat salah satu saksi panik adalah pengakuannya yang menyebutkan bahwa pada malam sebelum kejadian, Yosef tidak pulang ke rumah istri muda tersebut. Padahal sebelumnya, Yosef mengaku bahwa pada malam sebelum kejadian, ia berada di rumah Mimin. Namun, dibongkarnya kebohongan salah satu saksi oleh Mimin, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa saksi tersebut adalah pelaku dari kasus Subang. Saksi baru yang diperiksa polisi adalah Candy Golf, sosok yang berbalas pesan dengan Yusuf pukul 6.30 pagi itu. Hal itu berdasarkan pengakuan Yosef yang mengaku pagi-pagi kembali ke rumah istri tua dari rumah istri mudanya, lantaran akan mengambil peralatan golf. Jarak dari rumah Mimin ke rumah Siti, jaraknya kurang dari 1 jam perjalanan dengan kendaraan. Pengakuan Yosef didukung dengan bukti percakapan pesan di ponsel antara Yosef dengan Candy Golf sekitar pukul 6.30 lebih bahwa dia berjanjian dengan Candy Golf. Pihak kepolisian juga memanggil Yoris. Beberapa kali pemeriksaan bahkan sempat jalani tes kejujuran terkait kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Selama penyelidikan oleh polisi tak mau menggunakan jasa pengacara, meski sempat ditawari oleh ayahnya Yosef. Yoris menegaskan hal itu tidak perlu karena merasa dirinya tidak bersalah. Sehingga kenapa harus menyewa kuasa hukum? Karena menurutnya lebih baik uang untuk menyewa kuasa hukum dipakai biaya tahlilan ibu dan adik tercintanya. Kalau menurut saya itu nggak perlu sih. Ya.
Kalau menurut saya itu hal seperti itu biasanya kan kalau misalnya udah ada tersangka itu baru kita ke kuasa hukum ini keluarga kan gitu. Betul. Ya buat apa gitu kan kita nggak salah kan gitu. Iya, Kan. iya. Almarhum Tuti Herawati, Ibu Amel, dia mempunyai keponakan bernama Danu. Dan Danu bekerja sebagai staf tata usaha di yayasan tersebut. Kepolisian juga memanggil Danu keponakan Tuti untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Danu dipanggil berturut-turut karena ada perkembangan baru. Danu diduga menjadi saksi kunci dalam kasus pembunuhan Subang. Sehari setelah kejadian, yakni pada tanggal 19 Agustus 2021. Danu disuruh oleh seseorang oknum Banpol untuk menguras bak mandi di tempat kejadian perkara pembunuhan Tuti dan Amel. Padahal saat itu sudah dipasang garis polisi. Keberadaan oknum Banpol yang kerap disebut Danu dalam pengakuannya masih menjadi misteri, meski terus berkoar kesaksian tentang oknum Banpol benar adanya. Sampai saat ini, polisi belum buka secara gamblang. Berdasarkan keterangan Danu, oknum Banpol itu mengenakan pakaian kaos seperti polisi. Oleh karena itu, Danu mengira saat itu orang yang menyuruhnya masuk ke TKP itu adalah polisi. Danu menjelaskan ciri-ciri Banpol itu serupa dengan pria tua. Ia juga menyebutkan sosok Banpol itu berkumis serta memiliki kulit sawo matang atau hitam manis. Begitu juga dengan anak tertua Mimin bernama Arigi 26 tahun, mengaku menjalani pemeriksaan dalam kasus pembunuhan Subang. Arigi tidak terganggu di lingkungan tempat ia tinggal maupun lingkungan rekanan dengan dirinya. Arigi secara tegas menegaskan tidak terlibat apapun dalam kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ini masih menjadi misteri. Sebanyak 55 saksi pun sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kepolisian melakukan pembongkaran makam ibu dan anak korban pembunuhan ini untuk melakukan otopsi ulang setelah 45 hari kematian korban. Seorang penggali kubur bernama Waryana yang ditugaskan menggali makam korban mengatakan, Waryana menyebutkan kondisi kedua jasad tersebut sudah mulai membusuk dan mengeluarkan bau menyengat. Namun, ia mengaku tidak melihat secara langsung proses otopsi yang dilakukan pihak kepolisian. Diketahui tim forensik dari Polres Subang dibantu Polda Jabar dan Mabes Polri melakukan otopsi ulang selama 3 jam hingga selesai pukul jam 5 sore. Ahli forensik Kombes Sumi Hastri mengungkapkan pelaku pembunuhan ibu dan anak akan terungkap. Hal itu disampaikannya hanya beberapa jam setelah melakukan otopsi ulang jenazah korban pembunuhan. Otopsi sebelumnya pernah dilakukan di Rumah Sakit Sartika Asih, Kota Bandung, beberapa saat setelah korban ditemukan meninggal dunia. Kasus pembunuhan di Subang akan memasuki babak baru setelah Polda Jabar rilis sketsa yang diduga menjadi tersangka. Sketsa pelaku itu diperlihatkan kepada sejumlah wartawan di Mapolda Jabar Rabu 29 Desember 2021. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Yani Sudarto mengatakan, sketsa wajah ini hasil kerja dari tim Inafis Bareskrim Polri. Kami sudah melakukan langkah memeriksa saksi potensial dengan mendapatkan sketsa wajah dari terduga yang potensial dalam kasus tersebut. Dari sketsa yang menunjukkan pelaku adalah pria berambut pendek. Gambar sketsa yang ditunjukkan merupakan wajah menyamping dari belakang. Hidung pria itu pun nampak terlihat tidak terlalu mancung. Pria tersebut mengenakan kemeja bermotif kotak-kotak berwarna gelap. Menurut Kombes Pol Yani Sudarto, saat ini pihak kepolisian masih memburu pelaku pembunuhan
ibu dan anak kasus Subang ini. Pihaknya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara sebanyak 5 kali. Kemudian otopsi 2 kali. Merilis total saksi yang diperiksa sudah 69 saksi. 15 diantaranya saksi dari keluarga. 11 saksi yang saat itu melintas dan 32 saksi untuk menentukan alibi. Sedangkan 11 saksi yang lainnya tidak berhubungan dengan peristiwa, tapi cuma diambil keterangannya. Proses penyelidikan kasus pembunuhan ibu dan anak ini masih tetap diselidiki sampai ditemukan hasil siapa tersangka pelaku utama dari kasus misteri ini, yang telah berjalan 8 bulan semenjak kejadian pembunuhan itu. Semoga kepolisian dengan secepatnya dapat menangkap pelaku kejahatan ini, dan kepada korban yang telah meninggal, tenang di sana, di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dulu ya guys, kasus yang kuangkat dalam video YouTubeku ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik tanda loncengnya ya. Bye.